Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sempoa, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum lanjut ke pembelajaran, perkenalkan nama kakak Nur Asyikin Afifah, biasa dipanggil Kak Afifah. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke 4 materi tadi, kita harus bisa bagaimana cara membaca mandik sempoa. Nah, di depan kakak ini sudah ada sempoa. Di sempoa ini kakak beri titik tengah atau titik satuan. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, di sampingnya tiang satuan terdapat tiang puluhan. Ini tiang satuan dan ini tiang puluhan. Jadi, kalian bebas ingin menggunakan yang bagian kiri atau yang bagian kanan. Tetapi, pada pembelajaran nanti, kakak akan menggunakan tiang yang bagian kiri. Kemudian di sampingnya lagi ada tiang ratusan. Ingat ya, sini tadi tiang satuan, sini tiang puluhan, ratusan. Nah, sini itu ribuan dan seterusnya. Selanjutnya kita coba membaca angka. Nah, jika pada tiang satuan kita geser satu angka ke atas, maka akan menjadi angka 1 seperti ini. Kita naikkan satu lagi menjadi 2. Ini 3 dan ini 4. Kemudian jika bagian atas kita turunkan, bagian atas itu yang sini, maka ini merupakan 5. Dibaca 5. Jadi mandik-mandik yang ada di bagian atas ini merupakan angka 5, 50, 500, 5000, dan seterusnya. Kalau 6 berarti angka 5 diturunkan dan naikkan satu angka manik bagian bawah seperti ini. Jadi ini dibaca 6. Berarti kalau 7 tinggal kita tambahkan 1 yang bawah, 8 kita tambahkan lagi, 9 kita tambahkan lagi, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, jika kita naikkan yang bagian puluhan, kita naikkan 1, berarti ini dibaca 10. Kalau seperti ini 10, lalu kita tambahkan 2 di bagian satuan, berarti berapa? Ini puluhan, 10, dan ini 2 satuan, 10 ditambah 2 berarti 12. Kalau seperti ini, artinya 10 dengan 5 berarti 15. Tambah 1 di bagian puluhan jadi 25. Selanjutnya kita masuk ke ratusan. Nah, yang ratusan tadi kan sebelahnya yang puluhan. Kita tarik 1 berarti seperti ini 100. Kalau kita tambahkan yang puluhan dan satuan dibaca 156. Di sini ratusan, sini puluhan, dan sini satuan. Seperti ini dibaca 389. Ini 427. Selanjutnya kita masuk ke ribuan. Berarti kalau ribuan kita mulai dari yang paling ujung, sebelahnya ratusan. Seperti ini. Kita naikkan 1. 1, nolnya ada, 1, 2, 3 berarti 1000. Ini dibaca 1800 karena ini kosong, 2 kosong. Seperti ini 3649. Jadi seperti itulah cara membaca mandik sempoa. Mudah bukan? Selanjutnya kita masuk ke materi utama. Nah, yang pertama kita akan belajar penjumlahan. Kita coba menjumlahkan 2 ditambah dengan 2, hasilnya berapa? Nah, maka
Kita geser dulu maniknya, kita naikkan 2. Kemudian ditambahkan 2 manik lagi. Maka hasilnya 1, 2, 3, 4. Berarti 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya 6 ditambah 3. Berapakah hasilnya? Di sini kita tambahkan 6 terlebih dahulu. Ini yang 5. Yang 5 di atas ini diturunkan 1. Kemudian yang bagian bawah dinaikkan 1 jadi 6. Dan ditambahkan 3 manik yang ada di bawah. 1, 2, 3. Jadi 6 ditambah 3 hasilnya 9. Selanjutnya kita masuk yang kepuluhan. 21 ditambah 13. 10 puluhan, 3 satuan. Berapa hasilnya? 34. Baik. Selanjutnya kita masuk ke ratusan. 613 ditambah 121. 121. Berapakah hasilnya? Coba kita hitung. Ini bagian ratusan, berarti ini 5, 6, 7, 700. Yang ini 30, ini 4. Hasilnya adalah 734. Sekarang kita coba ke permasalahan berikutnya. Kakak punya contoh soal. 4 ditambah dengan 1. Kita naikkan 4. Lalu kita tambahkan 1 lagi. Wah, gimana ini? Ternyata maniknya sudah habis, maka tidak bisa. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi 5 atau teman kecil. Digunakan dalam penjumlahan 1 sampai 4 ditambah dengan 1 sampai 4. Artinya, dalam penjumlahan ini hasilnya adalah sama dengan 5 tapi kurang dari 10. Kombinasi 5 adalah 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, dan 4 dengan 1. Nah, untuk memudahkan, kita bisa menggunakan jari-jari kita seperti ini. Contoh, teman kecil 2 berapa? Maka kita tidurkan 2. Nah, yang masih bangun ada berapa? Ternyata yang masih bangun ada 3. 1, 2, 3. Berarti teman kecil 2 yaitu 3. Kita coba lagi. Teman kecil 4 berapa? Kita tidurkan 4. 1, 2, 3, 4. Yang masih bangun ada 1. Berarti teman kecil 4 yaitu 1. Langsung saja kita coba praktikkan dalam penjumlahan. Tadi kan soalnya 4 ditambah 1. Nah, teman kecil 1 yaitu kita tidurkan 1. Yang masih bangun ada 4. Berarti teman kecilnya 1 yaitu 4. Maka manik yang bawah kita turunkan 4. Cret. Nah, lalu karena ini kombinasi 5, maka angka 5 kita turunkan. Hasilnya yaitu 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Coba kita perhatikan contoh berikutnya, angka belasan. 13 ditambah 4. 13 ditambah 4. Maniknya posisi 13, kemudian ditambah 4. Karena maniknya kurang untuk menambahkan 4, maka kita perlu menggunakan teman kecil. Teman kecil 4 yaitu kita tidurkan 4, 1, 2, 3, 4. Yang masih bangun yaitu ada 1. Maka teman kecil 4 yaitu 1. Maka kita turunkan 1 dan 5 karena kombinasi 5. Nah, hasilnya 17. Berikutnya contoh puluhan. 32 ditambah 30. 32 ditambah 30. Konsep dalam puluhan ini sama dengan konsep teman kecil yang ada di satuan. Cuma beda letak, kalau ini ada pada tiang puluhan. 32 ditambah 30 sama dengan kita hitung yang puluhan terlebih dahulu. 30 ditambah 30. Teman kecil 3 yaitu kita tidurkan 3, yang masih bangun ada 2. Berarti
Maka jika di puluhan itu ada 20. Nah, kita turunkan 20. Dan karena kombinasi 5, kita turunkan 5, tapi yang ada di bagian puluhan. Maka hasil penjumlahan dari 32 ditambah 30 yaitu 62. Kita coba perhatikan soal berikutnya. 6 ditambah dengan 9. Maka 6 ditambah dengan 9 tidak bisa, karena 9 juga tidak masuk dalam kombinasi 5, sehingga kita menggunakan kombinasi yang lebih besar, yaitu kombinasi 10 atau teman besar. Kita lihat ini adalah kombinasi 10. Digunakan dalam penjumlahan dengan hasil lebih dari atau sama dengan 10. 1 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 5 dengan 5, 6 dengan 4, 7 dengan 3, 8 dengan 2, 9 dengan 1. Kita juga bisa menggunakan jari-jari seperti kombinasi 5 tadi. Tapi untuk kombinasi 10 ini kita menggunakan jari tangan bagian kiri. Tadi kan kombinasi 5 bagian kanan. Sekarang kombinasi 10 bagian kiri. Contoh kombinasi 6. Kita tidurkan. Anggap saja ini 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Kombinasi 6. Teman besar 6 berarti 4. Teman besar 8, kita tidurkan 8, berarti 2. Mudah bukan? Berikutnya coba kita hitung soal yang tadi. 6 ditambah 9. 6 ditambah 9. Teman besar 9 yaitu, coba kita hitung. 6, 7, 8, 9. Yang masih bangun ada 1. Maka teman besar 9 yaitu 1. Maka kita turunkan 1. Dan karena ini kombinasi 10, maka kita tambahkan 10. Jadi hasilnya adalah 15. Kita coba lihat lagi permasalahan berikutnya. 7 ditambah 6. 7 ditambah 6. Teman besar 6 yaitu ada 4. Nah, di sini kita mau menurunkan 4 angka. Tetapi tidak bisa. Kan ini sudah ada 7. Ini nggak ada 4, cuma ada 2. Berarti pada permasalahan ini tidak bisa menggunakan rumus kombinasi 10. Maka kita akan menggunakan kombinasi campuran, yaitu kombinasi 10 dengan kombinasi 5. Caranya, kita lihat dulu 6 itu mempunyai teman besar berapa? Nah, teman besar 6 tadi berapa? Ya, 4. Lanjut. 4 itu mempunyai teman kecil berapa? Nah, setelah kita menggunakan teman besar, kita menggunakan teman kecil. 4. Teman kecilnya? Ya, teman kecil 4 yaitu 1. Maka dari sini kita dapat menemukan kombinasi campuran dari penjumlahan tadi yaitu 1. Cara mengaplikasikannya yaitu dengan menambahkan 1 dikurangi 5, karena kombinasi 5 ditambahkan 10. Caranya seperti ini, karena kita menggunakan kombinasi campuran, maka hasilnya yaitu 13. Contoh berikutnya yaitu 38 ditambah 56. Nah, kalau soalnya ada puluhan seperti ini, maka kita hitung yang puluhan terlebih dahulu. Sebenarnya bebas, kalian boleh hitung yang satuan dulu atau yang puluhan dulu, tapi kakak kali ini akan menggunakan yang puluhan terlebih dahulu. 30 ditambah 50. Ini sudah 30 ditambah 50. Kita turunkan. Kemudian kita lanjut ke satuan. 8 ditambah 6. Berarti kita harus menggunakan kombinasi 10. Teman besar 6 yaitu, kita tidurkan 6. Yang bangun 4. Karena tidak bisa diturunkan 4, maka kita menggunakan kombinasi campuran. 4 teman kecilnya ada, teman kecil 4 yaitu 1. Maka tambah 1 dikurangi 5 dan tambah 10. Jadi hasilnya yaitu 94. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Kita coba 3, saya hilangkan dulu ya. 3 dikurangi 1. Berarti kalau dikurangi kita
diturunkan 1 manik, hasilnya yaitu 2. Selanjutnya 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3. Nah, karena tiang bagian bawah tidak ada maniknya, maka kita tidak bisa menggunakan bantuan teman kecil seperti pada penjumlahan tadi. Teman kecil 3, coba kita lihat teman kecil 3, kita turunkan 3. Nah, yang masih baun ada 2. Karena ini pengurangan, maka teman kecilnya kita naikkan, beda dengan yang penjumlahan tadi. Maka kita naikkan 2. Nah, kita naikkan 2, dan karena kombinasi 5 dan ini pengurangan, 5-nya kita naikkan. Jadi hasil dari 5 dikurangi 3 yaitu 2. Contoh selanjutnya yaitu 72 dikurangi 18. 72 dikurangi 18. Kita kurangi angka puluhannya terlebih dahulu. 70 dikurangi 10. 70 dikurangi 10, lihat. Lalu satuan, 2 dikurangi 8. Tidak bisa, maka perlu menggunakan teman besar. Teman besar 8 yaitu 2. Maka kita tambahkan 2 dan dikurangi 10. Hasilnya yaitu 54. Jadi pada intinya untuk metode pengurangan ini kebalikan dari metode penjumlahan. Kita lanjut ke perkalian. Kita coba mengalihkan 3 dikali 2. Artinya 3 kali 2 itu kan 3 ditambah 3. 3-nya ada 2 kali. Jadi hasilnya berapa? Coba 3 ditambah 3. Kita ada oret-oretan gitu ya. Ini 3 dikali 2. Nah, sini kita tambahkan 3 tambah 3. Teman kecil 3 yaitu 2. Kita turunkan 2, bahkan 5. Berarti hasil dari 3 dikali 2 yaitu 6. Selanjutnya 63 dikali 4. Kita kalikan dulu yang puluhan. 60 dikali 4, maka hasilnya adalah 240. Nah, kita tuliskan 240. Ini 0. Lalu kita kalikan yang satuan. 3 dikali 4. Hasilnya adalah 12. Tinggal kita tambahkan. 240 ditambah dengan 12. Teman kecil 1 yaitu 4. Maka hasilnya yaitu 252. Selanjutnya masuk ke perkalian puluhan dengan puluhan. Contoh pertama, 26 dikali 41. Pertama kita kalikan puluhan dengan puluhan, yaitu 20 dengan 40. Kemudian kita tambahkan 20 dikali 1, kemudian kita tambahkan 6 dikali 40, dan yang terakhir kita tambahkan satuan dikali satuan, yaitu 6 dikali 1. Hasil dari perkalian tadi, kita jumlahkan seluruhnya. 800 ditambah 20 ditambah 240 dan yang terakhir ditambah 6. Maka hasil dari 26 dikali 41 yaitu 1066. Mudah bukan? Kita lanjut ke materi terakhir yaitu pembagian. Kita coba membagi 10 dibagi 2. Artinya 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai 10-nya habis. Maka kita coba perhatikan. Ini adalah 10. Lalu dikurangi 2. Berarti tinggal 8. Nah, pengurangan yang pertama kita tandai di bagian paling kanan. Lalu kita kurangi lagi dengan 2. Kita tandai lagi di bagian paling kanan. Dikurangi lagi 2. Kita tandai lagi. Dikurangi 2 lagi. Sudah 4 kali. Dan yang terakhir kita kurangi 2 lagi. 5, 4-nya turun. Sudah habis. Berarti jawaban dari 10 dibagi 2 yaitu 5.
kita menghitung manik yang ada di ujung paling kanan. Contoh berikutnya yaitu 84 dibagi 4. 4 pembagian kita beri jarak. Lalu kita hitung yang puluhan terlebih dahulu, yaitu 80 dibagi 4. 80 bagi 4 yaitu kan 20. Kita taruh di bagian paling kanan, 20. Kemudian karena 80-nya sudah dibagi, sudah digunakan untuk pembagian, maka kita hilangkan. Tinggal 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kita tambahkan 1. Kita hilangkan. Berarti hasil dari 84 dibagi 4 yaitu 21. Alhamdulillah, kita sudah membahas keempat materi dengan menggunakan sempoa ini. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini dapat menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.